Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Federica Junia Putri Wardani dengan NIM 060107211012 dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi dari segi kualitasnya. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sebelum menerapkan sesuatu yang baru dalam hidup, ada kalanya kita harus tahu asal-muasal kualitas dari suatu perkataan juga perbuatan dari Nabi Muhammad yang ditulis dalam hadis. Ditinjau dari segi kualitasnya, para ulama membagi 3 bagian, yaitu yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hadis sahih. Kata sahih dalam bahasa diartikan orang sehat. Jadi maksudnya hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar, tidak terdapat penyakit dan cacat. Hadis sahih didefinisikan oleh Ibnu As-Shalah sebagai berikut. Hadis yang disandarkan kepada Nabi, yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang yang adil dan dobit atau kuat daya ingatannya, sempurna dari sesamanya, tidak ada kejanggalan atau syadz, dan tidak berilat atau cacat. Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan lebih ringkas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna kedobitannya, bersambung sanadnya, tidak berilat, dan tidak syadz. Dari kedua pengertian di atas, maka dapat difahami bahwa hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sanadnya bersambung, perawinya yang adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, tidak ada cacat atau rusak. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa syarat-syarat hadis sahih adalah: 1. Sanadnya bersambung, maksudnya adalah tidak ada yang terputus karena tiap-tiap rawi dapat saling bertemu dan menerima langsung dari guru yang memberinya. Yang kedua, periwayatan bersifat adil. Adil di sini adalah periwayat seorang muslim yang balik, berakal sehat, selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang ketiga, periwayatan bersifat dobit, yaitu orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ia menghendakinya. Yang keempat, tidak janggal atau syadz, yaitu hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui tinggi kualitas kesahihannya. Yang kelima, yaitu terhindar dari ilat atau cacat, yaitu hadis yang tidak memiliki cacat yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik yang kelihatannya samar-samar. Berikutnya yaitu pembagian hadis sahih. Para ulama ahli hadis membagi hadis-hadis menjadi 2 macam, yaitu yang pertama sahih lidzati, yaitu hadis sahih yang secara sempurna terpenuhi kriteria persyaratan tersebut di atas. Contoh hadis sahih lidzati yaitu telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Ia berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Mat'ami dari ayahnya. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca dalam sholat maghrib surat At-Tur. Hadis riwayat Bukhari, kitab Adzan. Yang kedua yaitu sahih li ghairi, adalah hadis yang rawinya kurang hafid dan dobit, namun ada sanad lain yang serupa atau lebih kuat sehingga dapat menutupi kekurangan-kekurangannya. Contoh hadis sahih li ghairi dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sekiranya aku tidak menyusahkan umatku, tentulah aku menyuruh mereka bersungguh di setiap mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Berikut merupakan kehujahan hadis sahih dalam hukum Islam. Para ulama termasuk ahli hadis dan usul fiqh yang pendapatnya dapat dijadikan pegangan, hadis sahih dapat dijadikan hujjah dan wajib diamalkan, baik rawinya seorang diri atau ada rawi lain yang meriwayatkan bersamanya, atau masyhur dengan diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis sahih wajib diamalkan dan dijadikan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran.
Selanjutnya yang kedua yaitu hadis hasan. Dari segi bahasa, hasan berasal dari kata al-husnu bermakna al-jamal yang artinya keindahan. Namun yang lebih kuat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam An-Nukhbah yaitu hadis hasan adalah bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil, kurang sedikit kedhobitannya, tidak ada keganjilan atau syadz, dan tidak ada ilat. Imam Tirmidzi mengartikan hadis hasan sebagai berikut. Tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta pada matanya, tidak ada kejanggalan atau syadz, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain. Kriteria hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih, hanya saja terdapat perbedaan dalam soal ingatan perawi. Pada hadis sahih, ingatan atau daya hafalannya harus sempurna, sedangkan pada hadis hasan, ingatan atau daya hafalannya kurang sempurna. Dengan kata lain bahwa syarat-syarat hadis hasan dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dhobit, tetapi kedhobitannya di bawah kedhobitan perawi hadis sahih. Yang keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syadz dan tidak ada ilat atau cacat. Selanjutnya yaitu pembagian hadis hasan. Yang pertama yaitu hasan li dzati, adalah hadis hasan itu sendiri karena memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Contoh hadis hasan li dzati dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menuntut ilmu pengetahuan karena selain Allah atau bertujuan selain Allah, maka tempatnya di dalam neraka. Yang kedua yaitu hasan li ghairi, yaitu hadis hasan yang tidak memenuhi persyaratan secara sempurna. Dengan kata lain, hadis tersebut pada dasarnya adalah hadis dhaif. Akan tetapi karena adanya sanad lain yang menguatkannya, maka kedudukan hadis dhaif tersebut naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairi. Contoh hadis hasan li ghairi, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak bagi seorang muslim mandi di hari Jumat hendak mengusap salah seorang dari mereka wangi-wangian keluarganya, jika ia tidak memperoleh air pun cukup dengan wangi-wangian. Hadis riwayat Ahmad. Berikut kehujahan hadis hasan dalam hukum Islam. Meskipun derajat keabsahannya di bawah hadis sahih, namun hadis hasan sebagaimana halnya hadis sahih adalah hadis yang dapat diterima dan dipergunakan sebagai dalil atau hujah dalam menetapkan suatu hukum atau sebagai pedoman dalam beramal. Para ulama hadis, ushul fikih, dan fuqaha sepakat tentang kehujahan hadis hasan. Selanjutnya yang ketiga yaitu hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa berarti lemah, maka sebutan hadis dhaif dari segi bahasa berarti hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Para ulama mendefinisikan secara berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Adapun pendapat An-Nawawi yaitu hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Hadis dhaif dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu hadis dhaif karena gugurnya rawi dalam sanadnya dan hadis dhaif karena adanya cacat pada rawi atau matan. A. Hadis dhaif karena gugurnya rawi. Yang dimaksud dengan gugurnya rawi adalah tidak adanya satu atau beberapa rawi yang seharusnya ada dalam suatu sanad, baik pada permulaan sanad maupun pada pertengahan atau akhirnya. Ada beberapa nama bagi hadis dhaif yang disebabkan karena gugurnya rawi, antara lain yaitu yang pertama yaitu hadis mursal. Hadis mursal menurut bahasa berarti hadis yang terlepas. Para ulama memberikan batasan bahwa hadis mursal adalah hadis yang gugur rawinya di akhir sanad. Yang dimaksud dengan rawi di akhir sanad ialah rawi pada tingkatan sahabat yang merupakan orang pertama yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadis munqati'. Hadis munqati' menurut etimologi ialah hadis yang terputus. Para ulama memberi batasan bahwa hadis munqati' adalah hadis yang gugur satu atau dua orang rawi tanpa beriringan menjelang akhir sanadnya. Yang ketiga, hadis mu'dal. Menurut bahasa, hadis mu'dal adalah hadis yang sulit dipahami. Batasan yang diberikan para ulama bahwa hadis mu'dal adalah hadis yang gugur dua orang rawi atau periwayatnya atau lebih secara beriringan dalam sanadnya. Yang keempat, hadis mu'allaq. Menurut bahasa, hadis mu'allaq berarti hadis yang tergantung.
batasan para ulama tentang hadis ini ialah hadis yang gugur satu rawi atau lebih di awal sanad, atau bisa juga bila semua rawi atau periwayatnya digugurkan atau tidak disebutkan. B. Hadis dhaif karena cacat pada matan atau rawi. Banyak macam cacat yang dapat menimpa rawi ataupun matan, seperti pendusta, fasik, tidak dikenal, dan berbuat bid'ah yang masing-masing dapat menghilangkan sifat adil pada rawi. Sering keliru, banyak waham hafalan yang buruk atau lalai dalam mengusahakan hafalannya dan menyalahi para periwayat yang dipercaya. Ini dapat menghilangkan sifat dhobit pada rawi. Adapun cacat pada matan, misalnya terdapat sisipan di tengah-tengah lafaz hadis atau diputar balikkan, sehingga memberi pengertian yang berbeda dari maksud lafaz yang sebenarnya. Contoh-contoh hadis dhaif karena cacat pada matan atau rawi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hadis maudhu. Menurut bahasa, hadis ini memiliki pengertian hadis palsu atau dibuat-buat. Para ulama memberikan batasan bahwa hadis maudhu ialah hadis yang bukan berasal dari Rasulullah SAW, akan tetapi disandarkan kepada dirinya. Yang kedua, hadis matruk atau hadis matruh. Hadis ini menurut bahasa berarti hadis yang ditinggalkan atau dibuang. Para ulama memberikan batasan bahwa hadis matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang pernah dituduh berdusta, atau pernah melakukan maksiat, lalai, atau banyak wahamnya. Yang ketiga, hadis munkar. Hadis munkar secara bahasa berarti hadis yang diingkari atau tidak dikenal. Batasan yang diberikan para ulama bahwa hadis munkar ialah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lemah dan menyalahi rawi yang kuat. Yang keempat yaitu hadis mu'allal. Menurut bahasa, hadis mu'allal berarti hadis yang terkena ilat. Para ulama memberi batasan bahwa hadis ini adalah hadis yang mengandung sebab-sebab tersembunyi, dan yang ilat yang menjatuhkan itu bisa terdapat pada sanad, matan, ataupun keduanya. Yang kelima yaitu hadis mudraj. Hadis ini memiliki pengertian hadis yang dimasuki sisipan yang sebenarnya bukan bagian dari hadis itu. Yang keenam, hadis maklub. Menurut bahasa, berarti hadis yang diputar balikkan. Para ulama menerangkan bahwa terjadi pemutar balikan pada matanya atau pada nama rawi, dalam sanadnya atau penukaran suatu sanad untuk matan yang lain. Yang ketujuh, hadis syadz. Secara bahasa, hadis ini berarti hadis yang ganjil. Batasan yang diberikan para ulama, hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dipercaya, tapi hadis itu berlainan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang juga dipercaya. Berikut kehujahan hadis dhaif dalam hukum Islam. Berbeda dengan hadis sahih dan hasan, hadis dhaif yang tingkat derajat keabsahannya diragukan, demikian pula tingkat kehujahannya atau sebagai dalil hukum juga lemah. Oleh karena mengutip pendapat dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa hadis dhaif dapat digunakan sebagai dalil hukum atau sumber dengan beberapa syarat. Yang pertama, tingkat kedhaifannya tidak parah. Menurut para ulama, masih ada di antara hadis dhaif yang bisa dijadikan hujjah, asalkan bukan dalam perkara akidah dan syariah atau hukum halal haram. Hadis yang level kedhaifannya tidak terlalu parah boleh digunakan untuk perkara fadailul a'mal atau keutamaan amal. Yang kedua, berada di bawah nas lain yang sahih. Maksudnya, hadis yang dhaif itu kalau mau dijadikan sebagai dasar dalam fadailul a'mal, harus ada hadis lain yang mendukung hadis tersebut, dan hadis lainnya itu harus sahih. Yang ketiga, ketika mengamalkan tidak boleh meyakini kesabitannya. Maksudnya, ketika kita mengamalkan hadis dhaif itu, kita tidak boleh meyakini sepenuhnya bahwa ini merupakan sabda Rasulullah SAW atau perbuatan beliau, namun hanya menduga atas kepastian datangnya informasi ini dari Rasulullah SAW. Sekian video dari saya, terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.